warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, alhamdulillah. Kabarnya gimana, Nak? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Lupa anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan. Oke? Ya, baik, Bu. Ya, oke, baik. Anak-anak, sebelum memulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah meridhoi kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Ketua kelas, Heru, pimpin doanya, Nak. Siap, Bu. Yuk, kawan-kawan, sebelum kita mulai, kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Yang dikumpulkan itu Selesai. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Heru. Anak-anak, seperti biasa, Ibu akan mengisi kehadiran. Ya. Rosida. Ada, Ibu. Baik, Ya, Bu. lanjut. Sri Mulyati. Mul, kemana kamu, Mul? hadir, Bu. Maaf, Bu. Oke, wes, nggak apa-apa. Suandika. Hadir, Ya, Bu. sip. Hadir, Bu. Terakhir, Widarti. Ada, Bu. Oke, siap. Anak-anak, terima kasih sudah bergabung Jimit hari ini. Karena pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang media promosi online. Nah, sebelumnya anak-anak, Ibu ingin selalu mengingatkan anak-anak supaya anak-anak ini tetap semangat gitu ya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kenapa harus semangat sih, Bu? Karena aku tuh udah bosen nih, Bu, daring terus gitu. Nah, kalau misalnya kita semangat anak-anak supaya nih pembelajaran kita maksimal menyerap materi pembelajaran pada hari ini. Harus kompak, harus saling support, ikhlas dalam melaksanakan tugas dari Bapak Ibu guru. Setuju anak-anak ya? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Tuh, kurang semangat banget nih, Ibu udah semangat banget ini. Ya, setuju? Sip. Baik. Baik, sebelum memasuki materi, sebelum Ibu menayangkan PowerPoint, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu terkait materi yang kemarin. Apakah ada yang masih ingat? Ayo, ya Rosida, apa Nak? Yang minggu kemarin itu kita menemukan peluang usaha ya, Bu ya. Betul. Yang dapat dikembangkan menjadi usaha yang inovatif. Nah, pinter. Lanjut, ada lagi? Sama-sama. Indri, silakan Indri. Menyusun dan mengimplementasikan terkait bisnis plan untuk langkah awal kita memulai usaha. Betul nggak, Bu? Betul, karena Indri udah buat bisnis plan kemarin bersama kelompok ya. Oke, baik anak-anak, Ibu mohon izin menampilkan PowerPoint. Tunggu sebentar ya. Iya, Bu. Ya, anak-anak, kita masuk pada media promosi online. Nah, next. Nah, kelihatan nggak ya anak-anak? Kelihatan? Besar tulisannya? Ada, Bu. Baik. Ya, di situ ada apa aja, Nana? Ada apa aja itu di tabelnya? Ada 3 ya. Coba ada apa aja itu? Kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Lanjut. Indikator capaian kompetensi. Ketiga? Tujuan pembelajaran. Betul. Ya, ada tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak, untuk kompetensi dasar hari ini ada 3.17. Apa sih, Bu? 3.17 sama seperti kemarin. 3.17 itu berarti pengetahuan yang kita harus gali hari ini, yaitu menerapkan media promosi online, media promosi untuk pemasaran online. Kemudian 4.17 keterampilannya, berarti kita menggali keterampilan, hari ini kita membuat media promosi untuk pemasaran online. Lanjut pada IPK. Apa itu IPK? Indikator capaian kompetensi sehingga berhasil. Apa yang harus berhasil? 3.17 peserta didik ini dapat menentukan media promosi online dari berbagai media sosial.
Lanjut 3.17.2, peserta didik dapat menganalisis media promosi online. Kemudian 4.17.1, peserta didik ini harus dapat merancang media promosi online. 4.17.2, peserta didik dapat menampilkan konten media promosi online. Anak-anak, tujuan pembelajarannya anak-anak bisa baca, itu Ibu turunkan. Ada 4 ya, 1 sampai 4 nanti anak-anak bisa membacanya. Baik, lanjut next nak. Nih Ibu tuh pakai admin. Nah, Bu, kita tuh belajar materi ini tuh untuk apa? Ada terapannya nggak dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Ada. Ini Ibu ambil kata-kata keywordnya adalah penggunaan media online yang akan kita pelajari ini dapat kita manfaatkan nak untuk hal-hal yang sifatnya produktif, menguntungkan diri kita sendiri. Sehingga candu kita terhadap si media online atau medsos bukan lagi untuk menghabiskan waktu untuk scroll konten-konten yang unfaedah. Manfaat yang didapatkan apa, Bu? Dapat melebarkan sayap untuk memperluas bisnis kamu dan kelompokmu itu dengan menggunakan semua platform media online sebagai ajang promosi. Jadi kamu ini belajar bersama Ibu ini ada manfaatnya gitu, dan ada fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Next, anak-anak di on cam. Ibu nggak mau kalau off cam begitu ya. On cam nak, on cam ya. Baik, anak-anak kita masuk ke dalam materi. Di sini ada peta konsep. Ya, ada peta konsep. Pertama kita belajar dulu apa itu media online, media promosi online, dan 3 materi adalah arti dan jenis media promosi online, bentuk media promosi online, dan syarat promosi online. Next. Anak-anak, Ibu ingin menampilkan video. Anak-anak harus perhatikan dengan baik, cermati, ya. Yuk, silakan. Suaranya terdengar, anak-anak? Terdengar jelas, Bu. Terdengar jelas, Bu. Suara ini, videonya terdengar? Enggak, Bu, enggak kedengeran. Oh, enggak terdengar. Oh, bisa dibesarkan dulu? Nggak dengar, Bu. Oh, tidak dengar. Sebentar dulu ya. Sudah terdengar belum? Epa, Suandika, Sudah, Bu. coba di mikrofonnya dinonaktifkan dulu nak, biar Ibu mau dengar ini TikToknya jalan atau tidak. Oh, baik. Baik, Bu. Ya, makasih Epa. Nah, coba admin, mohon izin admin. Bisa itu TikToknya terdengar nak? Suaranya terdengar Bu di sini. Oh, Iya. Di saya enggak, Bu. oh nggak terdengar ya. Baik, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Tapi yang anak-anak lihat itu apa ya? Oh, udah Bu Emi kasih clue tuh di sampingnya. Apa itu nak? TikTok. TikTok. Bu. Nah, Aan tahu nggak Aan itu apaan? Ya, itu TikTok, Bu. Media promosi TikTok. menggunakan medsos TikTok. Bagus. Nah, kalian ini udah download TikTok belum? Apa udah ya? Udah download belum? Jujur. Belum, Bu. Udah. Oh, belum. Ada yang udah, ada yang belum. Kalau begitu, kalau belum, Memorinya nggak tengah cukup, Bu. loh. Ya sudah. Begini nak. Nanti kita download bersama-sama aplikasi TikTok. Kenapa sih Bu harus download? Karena aplikasi TikTok ini Ibu angkat menjadi media promosi. Karena media promosi TikTok ini kekinian nak. Jadi kita ini sebagai anak-anak BDP ini kita harus terus mengeksplor, menggali apa nih yang lagi update sekarang gitu. Jadi kita harus cermat nak. Jadi seperti itu. Jadi jangan lupa download apa? TikTok. Ya, baik. Baik anak-anak. Tadi TikToknya Ibu sudah tampilkan. Apakah ada yang ingin menanggapi? Halo. Saya, Bu.
Ah, siapa tuh? Sri, ayo Sri, kenapa Mul? Ayo. Mau bertanya, Bu, Oh, bertanya. Baik, Nak. apakah TikTok termasuk platform yang efektif jika digunakan untuk promosi online, Bu? Oh, apakah TikTok ini termasuk media yang efektif gitu ya? Baik, Bu. Ibu tampung dulu ya, Mul. Lanjut, ada lagi yang mau menanggapi terkait video yang Ibu tampilkan? Saya, Bu. An, kenapa An? Nih, Ibu tulis nih, An. Ya, saya masih ingin menanyakan itu. Bukan sekarang teh emang lagi demam TikTok ya di mana-mana ya, Bu, ya. Ya, Kalau untuk memaksimalkan promosi dengan membuat video TikTok itu kira-kira gimana ya, Bu? Kalau kita mau bikin produk gitu ya, supaya promosi kita tuh bisa maksimal gitu loh, Bu. oh baik. Oke, pertanyaan dari Sri Mulyati sama Aan ini bagus sekali, luar biasa. Nah, Ibu jawab ya, Nak ya. Tapi sebelum Ibu jawab teh, Ibu mau tanya dulu nih ke si Suandika. Suandika, Ya, Ibu. tadi dengar nggak si Mulyati nanya apa? Ya, Ibu. Tadi dengar nggak Sri Mulyati tuh nanya apa? Ya, Ibu, dengar. Dengar. Apa yang ditanya sama si Sri Mulyati teh? Apakah TikTok termasuk platform yang efektif jika digunakan untuk konten? Nah, apa tuh jawabannya Suandika? Efektif, Bu. Soalnya sekarang kan kebanyakan orang-orang itu memakai download. Jadi kebanyakan orang-orang sekarang tuh ini banyak mendownload TikTok. Jadi banyak orang yang menggunakan TikTok. Jadi sangat bagus lah untuk media promosi di dalam TikTok itu, Ibu. Bagus, pinter Suandika. Nanti Ibu jawab kesimpulan dik, nanti Bu Emi juga jawab ya. Oke, Indri, dengar Ibu Indri. Siap, Bu. Nah, tadi dengar nggak si Aan nanya apa tuh Aan? Aan nanya itu, Bu, tentang efektif nggak penggunaan media TikTok. Nah, bener nggak tuh Aan? Bener Iya, nggak Bu. Aan? Ya, Bu, tadi nanya gitu. Oh, nanya gitu. Oke, Indri, jawab Indri. Jelas efektif, Bu, kalau menurut saya, karena kan asalkan pada saat kita ada beberapa itu ya, Bu, ada beberapa aplikasi yang bisa kita terapkan di situ gitu loh. Nah, jadi sangat efektif banget karena bukan hanya kita saja warga sekolah kita yang bisa lihat di situ, karena semua seluruh Indonesia bisa lihat, Bu. Jadi apa yang kita tawarkan otomatis bisa tersampaikan. Bagus, berarti tetap eksis kita ya, Indri. Iya, Bu, siap. Oke. Jadi pertanyaan tadi itu dari si Sri Mulyati, Bu, bagaimana sih Bu cara mengefektifkan? Apakah itu TikTok itu efektif menjadi media promosi? Terus si Aan tanya lagi, Bu, bagaimana sih Bu cara memaksimalkan TikTok? Yang pertama, Mul, benar jawaban Sri Suandika ya, bahwa efektif karena memang lagi demam TikTok. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, anak-anak, TikTok ini pada awalnya memang menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Enggak di antara kita ya, Nak ya, di negara kita gitu ya. Karena hanya joget-joget gitu ya, unfaedah lah pokoknya. Tapi kesini-sini nih TikTok ini memiliki fitur yang luar biasa. Karena mereka menawarkan, oh bagaimana nih saya ini bisa mengembangkan TikTok, tapi penggunanya ini mendapatkan manfaatnya gitu. Makanya nanti ada fitur TikTok Ads, Nak, gitu. Jadi TikTok ini satu memiliki banyak pengguna, salah satunya milenial. Kemudian mudah digunakan, terhibur kita sebagai penonton. Kemudian ini dapat mengoptimalkan penyebaran kontennya dengan cepat. Jadi artis-artis gitu ya, kita nih yang kalangan menengah atas, bawah itu semua lihat gitu ya. Kemudian tadi pertanyaan Aan bilang, Bu, maksimalkan media promosi TikTok tuh seperti apa ya, An ya? Nah, jadi jawabannya An, kita harus membuat konten yang menarik, An. Jadi kan Aan kemarin udah buat produk kan sama kelompoknya? Ya, Bu, udah. Nah, hari ini Aan harus buat media promosi online dengan konten yang menarik, An. Kemudian yang kedua, up to date. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus memaksimalkan fitur-fitur pada TikTok. Terus hashtagnya harus tepat, captionnya harus menarik, pasang iklan, harus berani pasang iklan berbayar ya, An ya. Bu, saya mah
sayang duit saya lah Bu lah, kata gitu. Nah, pasang iklan yang berbayar itu luar biasaan feedbacknya nanti. Terus postingnya itu di waktu yang tepat. Waktunya kapan Bu? Jam 10 itu sampai jam 1 siang tuh orang-orang lagi leha-leha gitu ya. Terus jam 7 malam ke atas tuh orang-orang udah pada pulang kerja, pulang kuliah, sekolahnya udah kelar lah tugas-tugas. Nah, disitulah kita ambil postingan waktu yang tepat. Seperti itu. Untuk Aan sama Sri Mulyati, apakah jelas? Nah, jawaban dari Ibu. Baik, terima kasih Aan dan Sri Mulyati untuk tanggapan. Suandika dan Indri, terima kasih Nak sudah membantu menjawab pertanyaan dari kedua teman kita. Baik anak-anak, kita lanjut dulu materi ya. Next. Nah, media online Nak. Anak-anak masih dengar suara Ibu ya? Masih Bu. Masih kan? Coba Ibu mau anak-anak tuh tersenyum. Coba badannya tuh dilenggak-lenggokin karena kita lagi belajar TikTok loh. Nah, jangan tegang Nak. Malu Bu. Ini Malu. Iya. Oh, TikTokan malu. Iya Bu, malu. Biar rileks, Widarti. TikTokan Iya Bu. Ya Bu, gini Bu TikTok. Sip An. Sebenarnya anak-anak TikTok itu memang misalnya kita malu gitu ya, tapi untuk merelaksasikan diri, tubuh kita gitu ya, pikiran kita tuh tidak apa-apa sekali-sekali gitu ya. Nah, karena anak-anak ini anak BDP udah punya produk dari hasil proyek kita kemarin, harusnya anak-anak bisa juga bikin media promosi online melalui TikTok gitu. Sekalian menghibur diri gitu ya. Baik anak-anak, Ibu Emi lanjut. Di sini ada yang namanya media online. Ya, tadi pada peta konsep kita menjelaskan pertama kali adalah media online dulu. Media online itu adalah saluran komunikasi antara beberapa orang dan lebih gitu ya. Kemudian ini akan terhubung pada website internet atau jaringan internet Jadi media online ini kalau misalnya Bu wifi-nya mati Bu, terus kuotanya nggak ada, ya nggak bisa dijalankan. Seperti itu ya. Baik anak-anak, apakah Bu Emi ini terlalu cepat menjelaskan? Enggak Ibu. Ya Bu. Baik. Lanjut ya. Next, lanjut. Ya, apa nih? Bu Emi mah bosan sama si Aan, sama Indri, Suandika, tadi Mulyati. Nah, sekarang Bu Emi mau tanya nih sama siapa ya? Tunggu sebentar, Nak. Sri Widarti, Eva aja deh, Eva. Eva, dengar suara Ibu, Nak? Eva dengar? Eva tahu nggak itu platform apa? Dengar Ibu. Eva tahu itu platform apa? Facebook Bu. Facebook. Eva punya Facebook? Punya dong Eva? Bu. Punya. Untuk apa, Eva? Iya punya Bu. Baik, untuk apa, Eva? Untuk bertemu dengan teman-teman. Terus, untuk lanjut. melihat video-video teman-teman. Banyak deh Bu, melihat cerita teman-teman, status teman-teman. Oh gitu, baik. Eva, ya, Ya Bu. ya Suandika bisa di unmute dulu Nak. Ya Ibu. Nah, Eva, jadi Eva punya Facebook ya Nak ya? Ya, Facebook itu adalah media sosial yang masih menjadi pilihan banyak orang, gitu ya. Karena Facebook ini sama seperti aplikasi yang lain, mudah untuk digunakan. Nah, dalam promosi pada Facebook kita maksimalkan promosi karena memang salah satu platform yang banyak digunakan oleh orang banyak, gitu ya. Facebook ini benar-benar masih tumbuh berkembang sampai saat ini gitu ya. Tidak seperti pet ya anak-anak ya. Kalau pet kan sudah tenggelam gitu ya. Anak-anak tahu nggak nih pet? Tahu nggak pet? Enggak Bu. Enggak Asik tahu. amat. Atau harus tahu kita ini orang BDP. Lanjut. Tahu Bu. Wah, Ci, bagus Ci. Lanjut. Kalau Facebook itu tadi kita harus banyak like. Jadi kalau kita bikin konten, kita harus menjerumus kepada menjuru kepada likers. Jadi harus banyak yang like gitu ya. Coba Facebook dulu sebentar, admin. Ya. Kemudian nanti setelah kita udah mendapatkan like dari banyak orang,
kita harus chat sebagai kita harus mengelompokkan gitu ya, mengelompokkan pasar sehingga kita bisa share ke mereka, bisa chat dulu ke mereka, menawarkan produk kita, kemudian kita bisa men-share gitu. Lanjut saja nak, admin. Nah, di sini ada Shopee, sangat menarik sekali anak-anak. Shopee. An main HP mulu ya An ya? Enggak, Bu. Oh, An, apa itu Shopee, An? Shopee itu Apa itu Shopee? Nah, bisa jawab. Saya, Bu. Siapa itu? Indri, apa itu Indri? Shopee itu adalah marketplace, Bu. Marketplace. Apa itu marketplace, Indri? Marketplace itu berarti tempat berkumpulnya toko-toko secara online berdasarkan akun yang terdaftar. Nah, Aan dengerin itu ya, marketplace itu adalah sebuah wadah untuk kita memperkenalkan produk kita gitu. Tapi kalau misalnya Instagram kan kontennya memang daily, boleh juga promosi ya. Jadi kita mengubah akun Instagram menjadi Instagram bisnis gitu ya. Tapi kalau Shopee itu memang untuk tempat pasar gitu ya, pasar tempat bertemunya penjual-penjual tuh di situ gitu. Nah, yang Ibu angkat ini adalah anak-anak harus paham betul bahwa Shopee ini sama sih seperti Lazada juga ya. Ibu mengambil contoh Shopee karena anak-anak tahu pasti karena Ibu jualan di Shopee gitu nak ya. Jadi Shopee ini Ibu angkat adalah Shopee Live. Kenapa? Karena live streaming ini anak-anak dapat terbilang efektif ya. Terkait perkenalan produk kita secara langsung kepada customer dengan membuat clue. Nah, jadi kalau misalnya di Shopee Live ini kita membuat clue produk kita, kemudian nanti tuh orang-orang yang datang di toko kita tuh benar-benar duluan. Misalnya kontennya, misalnya Bu Emi ini jualan baju nih, Bu Emi bilang, ini saya promosikan baju ini dengan clue baju Emi. Nah, berarti berarti orang-orang yang ikut dalam Shopee Live Ibu langsung tuh ketik baju Emi. Nah, nanti Bu Emi tinggal ngomong, oh iya Aan yang dapat pertama ya baju Shopee ya, Aan silakan nanti transfer ya gitu. Jadi memang benar-benar memaksimalkan produk dalam Shopee Live itu luar biasa sekali. Oke, baik anak-anak, kita lanjut. Next, ada bentuk promosi online, promosinya melalui media sosial, ada marketplace, ada search engine, kemudian ada media email marketing gitu ya. Lanjut. Syarat-syarat promosi online anak-anak bisa bacaan syarat-syarat promosi online. Ya, yang pertama perbanyak cara calon pembeli ya. Iya, perbanyak calon pembeli. Ya, terus menggunakan kata-kata persuasif dalam promosi. Dah, stop An. Mulyati, bahas tuh. Ayo. Nomor berapa tuh si An tuh tadi? Pertiga, Bu, membuat judul promosi yang menarik, Bu. Ya, Mul, lanjut Mul. Ya, Bu. Selanjutnya, kuasai Kan ketahuan. Membuat judul promosi yang menarik. Lanjut. Terus kuasai kalimat Copywriting. Lanjut. penawaran yang menarik. Membuat Lanjut. kuasai promosi yang menjual. Terakhir, sama-sama. Gunakan teknik closing agar makin laris. Teknik closing agar makin laris. Ya, baik anak-anak. Selesai sudah materi kita tentang media online, media promosi online, jenis-jenis, bentuk-bentuk, dan syarat promosi online. Kita di next dulu, admin. Ya, sampai di sini materi Ibu. Apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Halo. Ada yang ingin bertanya, Nak? Iya, Ibu. Ya. Siapa itu? Ada, Eva. Bu. Eva Ibu catat ya, Nak ya. Eva, Ibu. Eva. Yang Iya, tanya mendapat poin plus dari Ibu. Eva. Yuk. Ayo, Pak. Iya, Ibu. Ibu, bagaimana Ya. cara paling efektif? Bagaimana cara paling efektif menggunakan media sosial sebagai media promosi, Bu? Ya. Oke, Eva. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, Eva. Ya. Saya, Bu, saya. Suwandika. Ya, Suwandika, lanjut. Ya, Bu, saya menanyakan. Tadi kan Ibu bilang katanya
kalau untuk promosi harus pakai endorse ya Bu ya. Jadi, mengapa sih Bu kalau promosi menggunakan endorse itu bisa menguntungkan Bu? Sangat menguntungkan lah Bu. Menggunakan endorse menguntungkan gitu ya. Oke, lanjut. Ada lagi yang ingin bertanya, Nak? Oke, baik. Eva, bagaimana cara paling efektif menggunakan media sosial ya, Nak ya? Ya, oke, jawabannya adalah Ya, Bu. kita dengar suara Ibu, Nak ya? Ya Bu, dengar. Ya, jadi yang pertama sama tadi seperti Aan ya, karena memang kontennya media online. Jadi kita benar-benar harus membuat profil yang menarik, kenali target konsumen, menggunakan call to action pada medsos, membuat konten-konten menarik, gunakan hashtag yang tepat, lihat waktu ketika mau posting, seperti itu. Jelas Eva? Iya, Ibu. Eva? Jelas, Iya, Ibu. Nak? Iya, Bu. Jelas, oke baik. Jelas, Bu. Suandika, pertanyaan Suandika ini adalah tadi Ibu bilang kalau endorse ini menguntungkan gitu ya, Nak? Iya Bu. Ya, jadi jawabannya adalah mengapa sih Bu endorse menguntungkan? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia ini lebih tertarik ketika ada word of mouth gitu ya. Maksudnya ada dari mulut ke mulut gitu, atau melihat tindakan secara langsung dari tokoh yang dia idolakan. Biasanya seperti itu. Oh, idola saya nih pakainya bening Indonesia. Oh, tokoh saya artis ini nih yang idola saya ini sukanya pakai, ada yang tahu nggak ya body lotion yang lagi fenomenal itu loh? Ada yang tahu nggak, Nana? Skin Soul. Apa ya? Skin Soul. Apa? Tahu Bu. Insul. Ya. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Jadi sangat berpengaruh sekali endorsement ini terhadap peningkatan produk. Seperti itu, Suandika. Ya, anak-anak. Terima kasih Suandika dan Eva, sangat bagus, sangat luar biasa. Anak-anak yang lain cukup bagus karena sudah menyimak pembelajaran Ibu hari ini, Nak. Ini Ibu ada penugasan, Nak, bisa lihat PowerPoint gitu ya. Nah, ini jangan sampai terlewatkan, tuh mata tuh tak lihat tuh ya. Lihat dengan jelas tuh penugasan dari Ibu. Jadi nggak ada lagi yang bertanya di WhatsApp grup. Tanya-tanya tuh capek Ibu jawab. Ya? Ya, baik. Udah tahu lah ya karakter Ibu seperti apa, Nak. Nah, silahkan akses Google Classroom untuk mendapatkan apa? Modul LKPD. Instrumen penilaian tuh Ibu lupa nanti Ibu tulis. Instrumen penilaian supaya kalian tahu bentuk penilaian dari Ibu tuh seperti apa. Jadi kalian bisa tahu nih oh harus seperti apa nih saya nih. Yang diminta Bu Emi ini seperti apa. Kemudian teman-teman ini harus anak-anak harus mengerjakan tes formatif pada Google Formulir yang Ibu sediakan. Linknya ada di Google Classroom, anak-anak bisa buka, modulnya diunduh, di situ udah jelas banget instruksinya. Anak-anak tinggal mengikuti instruksinya, anak-anak ya. Baik anak-anak, penugasannya sudah cukup jelas. Untuk proyeknya membuat konten yang menarik dari media promosi online. Ini ada instruksinya tuh. Membuat konten media promosi online, waktunya anak-anak 1 minggu. Ya, waktunya 1 minggu. Berapa Suandika waktunya? Berapa minggu tuh? Bu Emi kasih waktu berapa minggu? 1 minggu. Iya. 7 hari. Iya, Nak. 1 minggu berarti 7 hari. Berarti Suandika sama anak-anak yang lain ya, dipahami Nak ya, 1 minggu saja. Dan Ibu akan pantau Nak, sampai di mana progres kalian mengerjakan proyek itu. Baik anak-anak, ada yang bisa menjelaskan kesimpulan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Nak? Kesimpulan? Saya Bu. Oh, Ci, apa Ci? Ya, dengan menggunakan promosi pada media promosi online itu sangat efektif Bu. Ya. Terus? Ya, ada lagi Ci? Sangat efektif dan sangat menguntungkan. Bagus. Pinter Ci. Oke, baik, ada lagi yang membuat kesimpulan? Nak? Saya Bu. Heru. Oh, Heru Dapat dari baju tadi juga, Ibu Bu, tidak ya? sebut-sebut. Ya, Ru. Iya. Apa Ru? Dapat baju juga Bu ya nanti. Nah, pasti. Ukurannya XL ya. Oke, Ru, Nah, ini ayo Ru, Bu, lanjut. Yang kita Apa, pelajari Nak? kalau kita promosi pakai media online itu jangkauan pasarnya lebih luas. Jadi lebih cepat nanti konsumen tahu produk kita.
Itu Bu. Ya, ya, betul sekali anak-anak. Jadi kesimpulannya sudah disimpulkan oleh Heru, kemudian oleh Oci gitu ya, bahwa hari ini kita belajar tentang media promosi online itu sangat efektif, menguntungkan untuk diri kita sendiri. Jadi jangan lupa anak-anak, jangan cuma scroll konten yang unfaedah. Ya, jelas nak? Jelas Bu. Oke, baik. Ibu tutup nak pembelajaran hari ini. Diingat kembali bahwa proyek itu dikerjakan. Ayo bareng-bareng dikerjakan berapa minggu tuh? Minggu Bu. Minggu Bu. 1 minggu. Jangan lupa ya. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Terima kasih sudah mengikuti Jimit hari ini. Salam buat keluarga anak-anak, sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Boleh, Nak? Terima kasih Ibu. Dadah. Boleh, Terima Les. kasih. Dana. Makasih Bu.